Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merasa Tidak Layak. Merasa tidak layak. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-25. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia yang akan datang daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik mereka yang termasuk Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan ini sudah disampaikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kami terus belajar bersikap dan berkarakter seperti Yohanes Pembaptis. Kami tidak mencuri kemuliaan Allah, tetapi kami memuliakan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar sebuah sikap merasa tidak layak. Lawan daripada merasa tidak layak adalah merasa layak. Merasa berkapasitas, merasa hebat, merasa lebih tinggi dari yang lain. Sedangkan sikap merasa tidak layak bahwa dia sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan apapun yang ada dimiliki pada saat sekarang. Sahabat seperjalanan, kalau kita ada di dalam situasi di tengah-tengah bangsa Israel, tatkala kita disanjung-sanjung sebagai Mesias, tatkala kita disanjung-sanjung sebagai Nabi Elia di zamannya, tatkala kita disanjung-sanjung, didekatkan dengan tokoh-tokoh yang ada di satu bangsa yang merupakan pahlawan, lalu kita diidentik dengan orang tersebut, atau bahkan kita sebagai titisan dalam keyakinan-keyakinan tertentu, titisan dari pribadi yang diharapkan hadir di zaman itu, maka kita sesungguhnya menjadi sangat tersanjung dengan keadaan tersebut dan berpeluang kita akan mengambil keuntungan dan posisi itu untuk menjadi sesuatu yang meningkatkan diri kita sendiri. Seperti potensi itu dialami dan dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Orang-orang mau mengangkat dia, orang-orang mau menyebut dia sebagai Mesias yang dinantikan, sebagai Mesias yang dinubuatkan. Bahkan mungkin orang-orang akan mengangkat dirinya sebagai raja tanpa melewati proses pemilu, tanpa melalui proses apapun. Orang dengan mudah percaya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dia sangat tahu diri. Bagaimana sikap tahu diri itu terungkap dengan mengatakan, "Aku tidak layak." Mari kita baca kembali pada ayat yang berikut. Bacaan yang sudah kita baca tadi. Dan dari keturunannya sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Sahabat seperjalanan, perasaan merasa tidak layak itu dibutuhkan sebuah kesadaran diri yang sangat tinggi dan bukan sikap yang lupa diri. Sehingga kalau kita boleh belajar bagaimana kita memiliki sikap hidup merasa tidak layak, yaitu sadar diri. Tetapi bagaimana kita kemudian menganggap diri merasa layak, yaitu lupa diri. Jadi ada dua bagian yang menciptakan, membentuk seseorang akan menjadi sadar diri atau lupa diri. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang sadar diri. Siapa dia? Jangankan aku diangkat sebagai Mesias, sebagai nabi yang dinantikan, sebagai juru selamat yang dinantikan sekian lama, aku ini tidak layak. Aku membuka tali kasutnya pun dari kaki Yesus, aku tidak layak. Apalagi kemudian menggantikan posisi Tuhan Yesus. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perasaan tidak layak berangkat daripada sadar diri dan tahu diri. Dan itu Yohanes Pembaptis memahami sikap-sikap seperti demikian. Sahabat seperjalanan, ada banyak potensi godaan sewaktu kita berada di dalam posisi disanjung, kita berada di dalam posisi sedang maju, sukses, kita ada di dalam posisi sedang finansial meningkat, kekayaan meningkat, pengaruh meningkat, jabatan kita miliki.
Segala sesuatu kita punya. Bahkan hukum pun kita bisa beli kalau kita berurusan dengan hukum. Antrian-antrian panjang, baik di pesawat, dimanapun juga kita punya akses VIP. Selalu kita bisa dinomorsatukan, mendapatkan layanan-layanan masyarakat, mendapatkan layanan-layanan apapun. Dalam kondisi seperti demikian, kalau kita kemudian lupa diri, kita akan menganggap diri sebagai pribadi yang merasa layak diperlakukan spesial, yang merasa layak perlu disanjung, yang merasa layak perlu dihormati, yang merasa layak perlu dihargai, yang merasa layak mendapatkan prioritas perlakuan. Tetapi Yohanes Pembaptis tidak seperti demikian. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar dalam kehidupan kita ini. Dalam hal yang sangat sederhana, banyak para orang tua lupa sewaktu mendidik anak bahwa dia sendiri sewaktu masih kecil, dia tuh seorang anak. Dia tahu dengan jelas kalau orang tua itu berlaku tidak bijaksana, orang tua itu otoriter, orang tua itu dominan. Waktu anak, dia tidak suka dengan perlakuan seperti itu. Tetapi yang mengherankan, banyak setelah orang kemudian menjadi orang tua, dia lupa bahwa dia pernah ada di usia masa kecil. Dia lupa bahwa dia pernah ada di usia remaja. Lalu kemudian menyikapi anak yang masih kecil, menyikapi anak yang berangkat remaja, kemudian tidak dilakukan dengan bijaksana. Kita tidak pernah mau mendengar suara anak-anak kita. Sedangkan untuk menjadikan seorang anak itu tumbuh mandiri, berkembang, percaya diri, adalah dihargai pendapatnya, dihargai proses pertumbuhannya, dihargai pilihannya. Nah, dengan demikian orang tua tidak bisa memaksakan kehendak kemudian kita merendahkan anak-anak kita. Engkau memang anak-anak yang ingusan, anak-anak yang masih hijau, yang belum punya pengalaman. Kemudian kita menghina anak-anak tersebut, kita merendahkan anak-anak tersebut. Itu yang ditegur oleh Yesus kepada murid-muridnya. Jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab mereka lah yang punya kerajaan surga. Seringkali kita lupa diri, menjadi orang tua kita lupa diri bahwa kita pernah menjadi anak-anak. Pada saat kaya kita lupa diri, bagaimana kita pernah susah dan diberkati oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang kaya. Pada saat kita punya kedudukan, punya kursi yang baik, kita lupa diri bahwa dulunya kita bukan siapa-siapa, tapi Tuhan mengangkat kita setahap demi setahap sampai kita ada di posisi saat sekarang. Pada saat kita diberkati Tuhan dalam bentuk-bentuk yang lain, kita lupa diri. Dan sewaktu kita dulu belum punya apa-apa, belum diberkati, bukankah kita menjadi orang yang sangat pandai memuliakan Allah, sangat pandai mengagungkan Tuhan, sangat pandai memuliakan Tuhan. Tetapi sewaktu kita berhasil, kita lupa, seakan-akan kitalah Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis sangat sadar dia rasa tidak layak. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes tidak mengambil kemuliaan Allah dalam hidupnya, sekalipun dia ada di posisi yang bisa disanjung, bisa diangkat, dijadikan orang nomor satu. Tapi Yohanes tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Tapi Yohanes melakukan, yang dilakukannya adalah memuliakan Allah. Ingat, jadilah kita menjadi orang-orang yang selalu merasa tidak layak, dan jangan merasa diri sebagai layak, karena kita adalah hidup dari berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami bahas dan pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadilah pribadi yang sadar diri dan merasa tidak layak. Jangan jadi pribadi yang lupa diri dan merasa layak. Shalom, Tuhan berkati semua.